Ibu sudah dipelajari ya pada sebelum. Ya sudah sedikit tapi Bu banyak Ya, gambaran. alhamdulillah yang penting udah dipelajari ya Ibu-ibu ya. Oh iya. Terus Bapak Aris Sri Suwandani, Bapak Ya, udah dipelajari belum pertemuan sudah, sebelumnya? sudah. Alhamdulillah. Terus nih Bapak Bahudin, Bapak udah dipelajari belum Pak? Sudah. Sudah ya, alhamdulillah. Apakah rencana yang dituliskan di tabel janji diri tersebut sudah diterapkan oleh bapak-bapak dan ibu-ibu? Sudah, Bu. Ya Allah, sudah, Bu. Sudah ya, alhamdulillah ya. Semoga bisa diterapkan ya Ibu ya, pelan-pelan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus nih Bu, saya mau tanya nih ke Bapak Dadan. Iya, Bu. Iya, tantangan yang dihadapi ketika menerapkannya apa Pak? Banyak gangguan, Bu, dari keluarga. Banyak gangguan ya Pak ya. Anak ya Pak ya. Iya, lagi nyusuin lagi. Iya, saya mau tanya nih kepada Bapak Abdul Ahyanuddin. Oh, iya, Bu, siap. Ya, Pak. Bapak tantangannya apa nih, Pak, dalam menerapkan janji diri tersebut? Ini kendalanya nggak ada buat beli itu, Bu. Apa? Buat beli PPNT-nya nggak cair, Bu, dari air Amat bantuannya. ya, Pak, ya. Nah, Bapak ntar lapor ke itu ya, PKSK ya, Pak. Ntar Ya udah 1 tahun nggak cair ya, Pak, ya. Iya. Kemarin lapornya saya salah ke Hansip, Bu. Ih, Bapak mah bukan itunya, Pak. Itu bukan tugasnya, Pak ya. Iya, lupa saya, Bu. Ya, saya ntar fasilitasi lapor ke PKSK lagi ya, Pak ya. Terus yang terakhir saya mau tanya ke Ibu Mia Alamia. Halo, ya. Ya, Ibu tantangannya apa, Bu, dalam Saya- penerapannya? Saya sibuk kerja, Bu. Oh, sibuk kerja, ya. Kebun terus, Bu. Tapi walaupun sibuk kerja harus disediakan waktunya ya, Bu ya. Ya, Bu. Iya. Nih ibu-ibu, terima kasih untuk jawaban ibu-ibu dan bapak-bapak ya. Ya, Bu. Ya. Ya. Ibu-ibu dan bapak-bapak, tujuan pada pertemuan kali ini yaitu untuk mengetahui pentingnya dukungan keluarga dan masyarakat terhadap ibu hamil. Ya ibu-ibu ya. Iya. Nih Ibu, saya punya yel, tapi ibu-ibu dan bapak-bapak harus mengikuti ya Bu ya. Siap, Bu. Ya. Kalau saya berkata ibu hamil, ya ibu-ibu ya. 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 Bu. Yang semangat dong ibu-ibu, ayo semuanya Siap, Bu. bapak-bapak. Mulai ya. Ibu hamil. Mari kita beri dukungan. Ya, kurang semangat sekali lagi ya ibu-ibu ya. Ibu hamil. Mari kita beri dukungan. Ya, sekali lagi pakai gerakan ya Pak ya, yang bapak-bapak ibu-ibu ya. Gimana gerakannya? Gini aja ya. Hamil. Mari kita Ya, terima kasih bapak-bapak dan ibu-ibu. Iya, Bu. Ya, saya kembalikan lagi ke Pak Iwan. Cukup. Selanjutnya terima Maulana Kota Garut. Nih, Siap. poin 6 ya, sebentar ya. Nih. Poin 6 sampai poin 7. Ya, Pak. Ya, dua heula we, dua atau sampai 8 lah. Sampai Ya, 8. Pak. So, Ya. mau dimatiin berarti punya buku atau Ada, mau Pak, ada. ditayangkan? Ada, Pak. Ada sumbernya. Ada. Ya, oke. Kalau ada, bentar ya. Mana tuh Bapak kisah pohon. Raihan heula. Ya, kalau punya buku, mainkan, Kang. Silakan, Kang. Nah, ibu-ibu, sekarang saya mau tanya nih.
apakah di sekitar rumah ibu-ibu ada yang sedang hamil atau tidak? Ada. Banyak, Pak. Pak. Oh iya, kebetulan Ibu Tina lagi hamil ya. Sekarang berapa bulan Ibu Tina? 6. 6. Nah, Bu Tina, apa jenis dukungan atau perhatian yang diberikan kepada ibu? Bentuk perhatian dan dukungannya seperti apa? Mungkin bisa diceritakan, berbagi kepada yang lain. Kalau dari keluarga, misalnya suami selalu membelikan makanan yang bergizi, mengantar ke puskesmas atau ke bidan. Kalau orang tua kadang suka ngirim makanan juga buat Utun. Oh iya, jadi yang lain siapa yang lagi hamil? Ada lagi? Saya lagi hamil. Masa bapak-bapak hamil? Gimana ceritanya? Nah, Ibu Ira, nah coba Ibu Ira juga kan lagi Saya hamil. Ibu Ira. Insya Allah, coba, Pak. Ya, coba sampaikan pengalaman dan bagaimana apresiasi Bu Ira tetangga sekitar setelah mengetahui Ibu Ira lagi hamil, coba. Waktu itu kan saya hamilnya anak pertama ya Pak ya. Jadi pengalaman pertama juga untuk dari dukungan dari suami, ya perhatian terhadap untuk makanan yang sehat, terus sering mengantar saya bepergian keluar rumah, sering didampingi ya Pak ya. Soalnya kan anak pertama lebih sama diperhatikan makanan yang bergizinya juga, Pak. Oh iya, nah jadi ibu-ibu itu beberapa pengalaman yang dialami oleh Bu Ira serta Ibu Tina yang sedang hamil, bentuk perhatian dari keluarga maupun tetangga sekitarnya ya. Nah sekarang kita bagi kelompok menjadi 2 ya ibu-ibu untuk berdiskusi. Nah, sudah ya. Untuk kelompok yang kiri itu nanti akan berdiskusi tentang apa yang dilakukan ketika anggota keluarga yang sedang hamil ya. Yang kiri untuk kelompok 1. Untuk kelompok kanan, kelompok 2 nanti akan berdiskusi tentang apa yang dilakukan ketika ada ibu hamil di masyarakat ya. Jadi perbedaannya mengetahui anggota keluarga kita sedang hamil untuk kelompok 1 dan kelompok 2, apa yang akan dilakukan ketika ibu-ibu dan bapak-bapak mengetahui bahwa warga sekitar kita ada yang sedang hamil. Coba diskusikan ya. Saya kasih waktu 3 menit atau 5 menit. Ibu-ibu coba diskusikan. Ya Pak. Sudah Pak. Beres, Pak. Untuk kelompok 1 ya perwakilan, saya mau tanya kepada Ibu Siti Hajar. Bagaimana Ibu, apa yang Ibu lakukan ketika Ibu mengetahui ada anggota keluarga Ibu yang sedang hamil? Terima kasih. Saya biasanya menyarankannya untuk pergi ke bidan, Pak, ke Bu Bidan atau ke Posyandu supaya diperiksa gitu kehamilannya udah berapa minggu, udah berapa bulan, terus janinnya sehat atau tidak. Nah, jadi mungkin perhatiannya lebih ke menjaga kandungan keluarga kita ya supaya rutin untuk diperiksakan ke puskesmas ataupun ke bidan ya. Bagus, beri tepuk tangan. Nah, sekarang untuk kelompok 2 ya perwakilan, saya akan bertanya kepada Bapak Denny Mulyana ya. Kebetulan di RW 3 ada yang
apa yang Bapak lakukan ketika Bapak mengetahui tetangga Bapak ada yang sedang hamil? Coba Bapak Denny nggak ada suaranya. Mungkin yang lain. Pak Denny nggak ada suaranya. Lanjutkan. Ya. Coba yang lain, ada yang bisa bantu dari kelompok 2. Jangan malu-malu. Coba Ibu Ayi, perwakilan kelompok 2, coba bagaimana bentuk perhatian Ibu di saat Ibu Ayi mengetahui tetangga Ibu ada yang sedang hamil. Nah, bagaimana? Putus-putus tadi masyarakat apa keluarga, Pak? Maaf. Masyarakat untuk kelompok 2, Ibu. Oh iya, kan. Ya. Kalau misalnya gitu Pak, kalau ada ibu hamil terus didoakan seperti itu, biasanya dikasih informasi yang baik-baik kayak gitu Pak. Oh iya. Jadi Ibu memberikan perhatian kepada warga sekitar Ibu yang sedang hamil dalam bentuk memberikan informasi ya mengenai bagaimana atau apa yang harus dilakukan saat Ibu sedang hamil. Ya, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Ibu. Nah, sekian saya kembalikan pada Pak Asep. Alhamdulillah ya, supaya kita tidak suntuk ya, semua teman-teman itu punya potensi ya, jangan khawatir, kita kan belajar bersama ya. Baik, dilanjut dengan Ibu ini, Puspita Laila Sari, mau ditayangkan atau mau ngintip di buku, Bu? Mana Bu Puspita? Ini yang ini ya, 9, coba lihat ya, Ibu Puspita sambil kok mencari dulu kalau ada buku ya. Waduh, Bapak salah, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Ini dia nih. Iya Pak. Nah, jadi Ibu meneruskan, Pak intip lagi ya, dari poin 9 kalau nggak salah tuh, yang ini ya. Ibu kalau punya buku nih Bapak bantu dulu ya supaya kita tetap bahagia. Ibu 9 sampai dengan 13. Singkat cerita, Ibu mau ditayangkan atau mau ngintip di bukunya kalau punya? Iya Pak. Yang poin 9 barusan udah dibahas. 10. 10 sudah. 11 iya. Sudah. Ibu 12, 13 kurang intip pula. Ibu 12, 13 saja Bu. Iya Pak, siap Pak. Nah, bentar. Bapak intip dulu yang 13, 14-nya. Nah, Ibu mau ditayangkan dibantu Bapak atau cukup Ibu 12, cukup 13? Pak, ada saya di bukunya di Alhamdulillah, laptop. Mangga. Yang nggak punya boleh menonton dulu ya, baru nanti mengikuti apa yang disampaikan Ibu Puspita. Mangga Bu. Iya Bapak, terima kasih. Nah ibu-ibu kita lanjutkan ya. Nah barusan ibu-ibu sudah memberikan tanggapannya, sudah memberikan pendapat ketika anggota keluarga yang hamil atau masyarakat sekitar yang hamil. Nah, coba barusan dari ibu-ibu ada yang berpendapat bahwa kita harus memperhatikan ibu hamil ya tentang gizinya atau ada keluhan-keluhannya. Jadi kita bisa memberikan arahannya untuk ibu hamil ya. Nah, coba ada yang perlu ditambahkan lagi kalau misalnya ada ibu hamil di sekitar kita, apakah itu keluarga atau di ibu hamil yang ada di masyarakat. Coba kira-kira ada yang mau berpendapat? Ibu Anggi? Ada. Bu. Iya Bu, coba ada yang mau ditambahkan. Coba kira-kira apa saja? Iya. Silakan Bu. Diajak senam hamil Bu. Diajak iya, kelas bagus hamil. sekali ya. Iya, Ibu. Perhatian kita gitu ya. Ada juga
dari Ibu Anggi katanya harus senam ibu hamil. Nah, itu juga bagus, baik untuk kesehatan ibu hamil. Ada lagi coba ibu-ibu pendapat lainnya, coba tambahannya. Memberikan stimulasi, Bu, ke bayi yang dikandung oleh oleh bapaknya terutama. Iya, Bu ya. Jadi kalau kita misalnya diperhatikan, suaminya tuh kurang perhatian. Nah, kita juga si bapak harus memperhatikan istrinya itu dengan memberikan stimulasi ya. Jadi jangan hanya ibu hamilnya saja yang memberikan stimulasi kepada bayi dalam kandungan janin, tapi suaminya juga harus ikut memberikan stimulasi agar perkembangan janinnya juga sangat baik ke depannya ya. Ada lagi coba ibu-ibu atau bapak? Ada. Ya, coba silahkan. Apa? Benar Bapak, itu kebutuhan. Kalau ibu-ibu, jangankan ibu-ibu hamil ya, kita aja misalnya ibu-ibu yang tidak hamil kalau diajak shopping seneng. Nah jadi mungkin itu lebih ke gitu, Bu. Iya Bapak, jadi lebih ke mentalnya dan psikisnya mungkin ya. Jadi ibu-ibu merasa nyaman, merasa bahagia. Bagus sekali ya jawabannya. Coba ada lagi. Ini semakin bagus ya pendapat-pendapatnya ya. Juga donor darah, Bu. Aduh, bagus sekali. Nah, ibu-ibu kan kita sudah belajar ya dulu waktu FDS, kita tuh harus belajar atau pintar mengelola keuangan. Nah, sama halnya ketika kita sedang hamil ya ibu-ibu, jadi kita harus mempersiapkan untuk nanti persalinan. Jadi jangan sampai kebablasan pas waktu persalinan kita bingung nih mau bayar biayanya seperti apa. Nah, kalau sudah dipersiapkan dari awal, iya kita perencanaannya gitu. Alhamdulillah bagus-bagus sekali jawabannya. Ada lagi mungkin? Alhamdulillah. Ya, seni. cukup ya. Ya. Nah, Ibu Puspita, ini sebuah seni untuk teman-teman. Seni mempertahankan kelas, seni antusias, dan ujung-ujungnya maaf, kita akhirnya berbagi tanpa sebuah ketakutan dari KPM ya. Baik, Bapak tadi ada nama Asep, tapi ngalir itu ya. Nama jadi Asep Iwan Setiawan. Tadi ada Asep 1, ya udahlah. Bapak minta tolong ya supaya kita mengalir apa adanya ya. Suaranya Pak. Ini Iris Wandani. Cek suara Kang. Iya mah ada unik Kang, karena seni masuk dari ini kan habis Kang. Pesan kuncinya apa? Nah, sebenarnya pesan kunci kalimat hitam jangan dihilangkan Kang. Ya. Oh iya. Bacakan sepenuhnya. Ternyata Bu dari teman-teman semua bacakan ya. Sesudah dibacakan, iya. Nah, aduh, tinggalin ya. Bentar ya. Setelah dibacakan pesan kunci, Bapak minta tolong pada kawan-kawan semua belajar bagaimana menyambung kalimat langkah 1 ke langkah 2. Ini kalimat kunci. Nah, gejrik sinyalnya kedua, down Pak, jelek sinyalnya. Ini kelihatan ya sebentar ya? Belum Pak. Ya, memang belum ditayangkan, Bapak lupa. Bentar ya. Bapak juga bukan malaikat gini. Mudah-mudahan sambil Bapak lupa ya. Nih, singkat cerita pesan kunci sampaikan ya. Sesudah pesan kunci ngagejeliknya nanti dia langsung bacakan dulu. Bu, ayo kita sekarang belajar di langkah yang kedua ini bagaimana mencari informasi yang tepat untuk singkat cerita akan kalimat kunci sampaikan. Masuk langkah kedua, langkah keduanya, nah ini dia 1, bentar, 2, 3, 4, 5, loba ting nya. Akan punya nggak Kang bukunya? Ada. Kalau punya alhamdulillah. Yang lain kalau yang tidak punya boleh mendengarkan dengan seksama, ikuti apa yang disampaikan Pak Aris. Yang punya boleh bagi ngilikan, nggak apa-apa ya. Oh, Bapak juga sama nih, Bapak tutup. Bentar ya. Ya, bismillah aja kita sama-sama belajar ya. Oke, silakan action Kang, langsung Kang. Ya.
Ya, ibu-ibu sadayana pangintennya nembe tos dibahas ku rencangan sadayana partisipasi di keluarga dan di masyarakat kalau ada yang hamil. Keluarga dan masyarakat perlu memberikan dukungan kepada ibu hamil agar ibu merasa nyaman dengan kehamilan dan anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Jadi peran keluarga dan masyarakat sangat penting gitu ya untuk dukungan kepada ibu hamil karena untuk menjaga agar anak terlahir sehat, cerdas, dan tidak stunting. Itu. Nah, yang selanjutnya ibu-ibu tadi kan udah dibagi ya 2 kelompok, masih dengan kelompok yang sama gitu ya, membahas tentang informasi, banyak informasi lah untuk ibu-ibu yang sedang hamil dari pertemuan tatap muka di lingkungan. Biasanya kan ibu-ibu ngumpul gitu ya, ngumpul-ngumpul seperti arisan kita gitu ya, anggota PKH biasanya sering kan pertemuan P2K2 pasti di modul kesehatan dibahas gitu ya untuk ibu hamil. Terus, untuk kelompok 2-nya informasi, membahas informasi yang diperoleh dari media cetak atau media online kan sekarang, apalagi sekarang saya yakin lah ibu-ibu semua itu udah pakai handphone yang bagus, bisa dari WhatsApp atau Facebook gitu ya, informasi-informasi apa saja yang didapat. Nanti ibu-ibu bisa menuliskan hasilnya, hasil dari diskusi tersebut gitu ya di kertas. Terus nanti sesudah ibu membahas hasilnya tersebut, hasilnya ditempelkan nanti di kertas yang sudah disediakan. Jawabannya nanti dituliskan seperti itu ya. Nanti hasilnya bisa dituliskan. Untuk saya ingatkan lagi untuk kelompok yang pertama gitu, membahas hasil informasi apa saja gitu ya untuk yang ibu hamil dari kelas seperti arisan, terus kelas ibu hamil sama yang kedua. Nah, untuk yang kelompok yang keduanya informasi-informasi yang dari media ibu-ibu apa saja informasi yang didapatkannya. Kembalikan lagi ke Pak Asep Iwan. Baik, terima kasih. Tanpa sadar ya kita semua bersama-sama ya untuk dan bagaimana antusias kelompok sudah dibawa. Seni manajemen situasi, Bapak juga minta tolong. Tuh, di tempat Bapak ada yang kerjakan kedengaran ya. Ibu Herna Santika memainkan yang mana? Bapak bantu dulu ya sebentar ya. Jadi ini sudah dibawa oleh sahabat kita. Ini sudah, tadi Bapak ingat nih, ini sudah transfer knowledge sebetulnya. Kelompok menyampaikan, seakan-akan sudah diskusi, ya kita coba aja. Ibu supaya tidak terjebak oleh situasi, karena Ibu sedang ngasuh anak juga, santai ya Bu. Ibu langsung poin 5 aja. Poin 5 ini bacakan ini. Ya, kita lihat di bawahnya. Singkat cerita, Ibu mudah-mudahan ada bukunya ya. Yang ini tidak boleh Bu, tidak boleh kalau bisa utuh ya, kalau Ibu punya ya, punya bukunya. Baru Ibu masuk ke langkah ketiga. Bapak ingat kepada semua teman-teman, setiap sepintas ada kesimpulan di balik kesimpulan. Jadi Ibu bacakan sepenuhnya. Poin 5, masuklah ke langkah 3. Pertanyaannya sebentar ya. Pertanyaannya, Ibu, itu kan Bapak tadi ngintip, Bapak juga ngintip ya. Ibu mau disampaikan melihat buku yang ada di Ibu, atau Bapak tayangkan
untuk menyampaikan poin 5 dan langkah 3. Silahkan Ibu Santika. Dibuka dulu mic-nya. Belum hidup Ibu Herna Santika. Halo Ibu Santika. Mic-nya. Nah udah sekarang bisa. Bagus. Ditayangkan aja Pak. Ditayangkan ya, sebentar ya. Ya, ada nggak Bu? Belum Pak. Poin berapanya Pak? Poin 3, langkah 2 itu dibacakan. Ya, sebentar. Baru Ibu langkah 3. A, B, C aja deh. Bahkan D aja. Sampai D aja deh kebanyakan. Nah, Ibu ini bacakan utuh. Ya, ini sedang transfer knowledge sebenarnya nih. Ini itu kesimpulan di balik kesimpulan. Setelah Ibu baca ini, Ibu-ibu, ayo kita lebih belajar bagaimana menyeleksi informasi mengenai kehamilan. Di langkah ketiga ini, Ibu, poin 1 aja, Bu. A, B, C, D, sampai E. Lah, Bu, tenang, Bu. Dan ngintip ya. Sok mangga, Bu, ku Bapak dibantu. Tah. Ini dibaca, ya. Fasilitator baru masuk ke apa? Ya, lanjut, Bu. Bapak boleh di skip dulu yang lain, Pak. Mohon maaf, ini anak saya mainin ini benda yang berbahaya. Boleh nggak, Pak? Ya sudah, begini aja. Ibu stop dulu. Bapak minta tolong yang lain. Tenang aja, Bu. Ya, mohon maaf ya, Pak. Ya, tenang aja, maklum. Oh, saya minta Ibu siapa? Ibu Tina sudah belum ya? Ya, Tina Susanti. Halo. Assalamualaikum, Bu Tina. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Cekas, Bu. Jelas. Ibu punya buku atau mau ditayangkan? Ada, Pak. Ya, mainkan, Bu. Nuhun, Bu. Mangga. Jadi begini ya, Ibu-ibu. Jadi untuk kesimpulannya, terdapat beberapa pertemuan yang dapat dihadiri oleh ibu hamil dan anggota keluarga untuk mendapatkan informasi yang tepat terkait ibu hamil, yaitu dari posyandu, kelas ibu hamil. Penting bagi ibu hamil untuk mengikuti pertemuan tersebut agar anggota keluarga dan masyarakat mampu mendukung ibu hamil. Nah, sekarang kita bagi dua ya, Bu. Kita membagi dua, yaitu ada sisi kanan dan kita bagi ada sisi kiri. Jika sisi kanan untuk peserta yang menjawab setuju dan untuk sisi kiri untuk peserta yang menjawab tidak setuju. Sisi kiri. Ya, setelah itu sebentar ya, Bu. Bapak. Fasilitas pernyataan yang satu persatu yang harus dijawab benar atau oleh saudara. Bapak mohon maaf sebentar, Pak. Kalau pertanyaannya yang sebelah mana ya, Pak? Bawah, yang di bawah. Oh, maaf. Ya, tidak. Ya, baik, Bu. Nah, Ibu Ibu angkat tangan yang sebelah kanan. Kalau tidak setuju, Ibu angkat kiri yang sebelah kiri ya, Bu ya. Kanan. Salah ya, Bu. Setiap pesertanya berpindah. Oh iya, maaf. Kalau Ibu setuju, Ibu pindah ke kanan. Kalau Ibu tidak setuju, Ibu bisa pindah tempat ke kiri ya, Bu ya. Coba Bu. Pernyataannya, Ibu hamil tidak boleh. Ini perintahnya disesuaikan karena kita bukan di kelas kecil ya, atau bukan ini. Sudah aja yang setuju angkat tangan kanan, yang tidak setuju angkat tangan kiri, gitu aja Bu. Soalnya berpindah tempat di Zoom susah ya Bu ya. Yang setuju angkat tangan, yang tidak setuju sebelah tangan yang kiri. Tapi Ibu jangan bahas, biar kita nonton aja sama-sama ya Bu ya. Ya Bu, lanjut Bu.
yang sebelah kanan. Kalau Ibu setuju, angkat tangan sebelah kanan. Kalau Ibu tidak setuju, angkat tangan sebelah kiri ya. Nanti saya ingin lihat ya Bu ya. Saya akan bacakan pernyataannya. Pak, ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Setuju atau tidak setuju? Coba angkat tangan kanan atau kirinya, Pak. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Kiri Ibu ya. Ya. Ibu hamil tidak boleh makan telur dan ikan karena berbau amis. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Tidak setuju. Anaknya. Yang kedua, ibu hamil boleh berhubungan intim. Setuju. Setuju. Angkat tangannya Bu, angkat tangannya. Kanan. Ragu. Setuju Bu. Kanan. Kanan ya. Kanan kiri. Tergantung banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Tidak. Banyak memang benar tidak boleh banyak. Tidak boleh. Tidak boleh banyak aktivitas untuk menghindari keguguran. Setuju atau tidak setuju, Bu? Angkat tangannya, Bapak. Setuju aja. Setuju. Kayaknya. Setuju. Banyak Maya. Setuju ya. Coba Ibu Bu, apakah ada mitos-mitos lain yang biasa beredar di masyarakat? Biasanya apa, Bu? Kalau untuk ibu hamil tidak boleh makan nanas, Bu. Tidak boleh makan nanas. Kenapa tuh, Bu? Pengalaman Bu Ira. Enggak, soalnya kan banyak mitos nggak boleh makan nanas kan, sebagian orang emang nanas itu kan baik, cuman jangan banyak-banyak. Ya, ada lagi. Malam Bu. Tidak boleh makan durian. Tidak boleh makan durian. Oh. Ya, bagus ya. Bagus buat Ibu dan Bapak semua kita kasih. Kenapa? Harus banyak makan bunga. Makan apa, Pak? Bunga. Ngebangkel. Bunga, Bang. Makan bunga, Bu. Makan bunga. Ya, jadi misalnya Ibu dapat informasi dari mana, itu bisa mitos ya. Ya, Ibu terima kasih ya atas jawabannya, sudah kasih tepuk tangan. Jadi di sini saya akan menyampaikan ya Ibu, bahwa ibu hamil dan anggota keluarga itu perlu bijak dalam memilih dan memilah informasi. Beberapa sumber informasi sudah dimiliki ibu hamil. Misalnya Ibu KIA ya Bu ya. Bu KIA. Yang warna Bu Bidan ya. Kemudian untuk memastikan informasi tepat atau tidak, dapat bertanya pada saat Ibu mengikuti posyandu atau mengikuti kelas ibu hamil. Ya. Nah, ibu hamil dan keluarga dapat mencari informasi dari sumber yang terpercaya seperti pemerintah dan ahlinya. Nah, seperti itu Bapak. Terima kasih Pak Iwan. Lanjut. Alhamdulillah. Menikmati semua, walaupun maaf kalau Bapak sebagai fasilitator mungkin sama dengan teman-teman. Suka hati kita nggak bisa dibohongi, pikiran kita memikirkan kawan-kawan yang tidak ada. 28 dikurangi Bapak dengan Pak Anto 27. Tapi sudahlah, mungkin sedang kondisinya tidak menguntungkan, sinyal dan sebagainya. Harapan Bapak tetap sehat ya. Baik Ibu Tina, Susanti ini ya. Bilar, coba Bilar ya, bentar ya, Bapak siksa aja. Ini happy endingnya kita udah mau selesai, kita coba cek ya. Seni mempertahankan auden salah satunya menempatkan diri kita bukan satu-satunya sumber belajar. Ya, Bapak ulangi. Seni dan bagaimana auden termasuk KPM, bagaimana kita bisa memposisikan diri bukan satu-satunya sumber belajar. Makanya yang punya buku cuma kita loh di lapangan. Kita bukan malaikat suka hilaf dan salah. Tapi ada kalimat yang tidak boleh dihilangkan. Yaitu kalimat hitam ya kalau di buku ya.
saya tuh bilang Aras channel. Waduh, ini YouTuber kayaknya. Ya coba kita lihat ya. Bapak juga sama-sama nonton lagi. Coba kita lihat ya. Nah, siap-siap Kang Bilar ya. Tenang, Belanda masih jauh. Tenang Kang, saya lihat dulu. Nah, ternyata fasilitator menyampaikan. Waduh, bentar ya. Nah, dia. Ini tuh transfer knowledge. Masuklah ke langkah 3 tadi. Langkah 3, walaupun ingat kalimat 15 menit ini tidak boleh diucapkan nih. Termasuk poin B, poin C, poin D. Mengalir apa adanya. Dina membantu kita semua ya. Termasuk ini. Ini di lapangan dimungkinkan tadi. Yang kanan, yang kiri. Tapi ada kearifan situasi, inovasi. Singkat cerita, kalimat hitam sudah disampaikan, misalnya ya. Bapak, Pak Iwan suka ngomong kok, suka ada kesimpulan, di balik kesimpulan, dibawa lagi oleh fasilitator di poin 4. Janji diri apa sih? Nanti kita lihat ya. Ini ada. Sebentar ada yang ngomong nih, bentar. Bentar, ini siapa nih Bapak? Bapak tidak feedback barusan ya. Matiin dulu sebentar, matiin. Sekarang ini Bilar ya, Bilar bagian mana yang ini Kang? Coba Kang. You cannot move to video where people. Oh. Bentar, nih. Jangan memasukkan, Anda tidak bisa. Harus izin ke host ya. Kang Aris, Kang Aris. Kang Bilar coba ini. Menyampaikan ini Kang. Nah, ya Bapak balikan lagi. Menyampaikan poin ini. Pertanyaannya tenang, Kang Bilar tenang. Belanda masih jauh. Nah, coba ini poin 4, 5, 6, 7. Siap Kang Bilar? Action, coba action. 4, 5, 6, 7. Kelihatan nggak atau punya buku? Saya lagi di rumah sakit, Pak. Oh, ya, kenapa? Lagi apa? Lagi di rumah sakit. Oh, sudah jangan ya, nonton aja, dengerin aja ya. Ya, nemenin istri dulu lagi di operasi. Coba ini siapa yang siap untuk bicara kelihatannya Beni kayaknya sudah. Tadi Asep mana tadi? Menghilang Asep bentar. Di sistem tadi Bapak lihat ada atau ada di halaman 2 bentar. Halaman 2 di Zoom nggak ada. Deni udah belum Deni nih? Kang Deni, halo Kang Deni. Ya, halo. Kedengaran Pak? Cekas. Cekas suara Kang. Saya, Bapak Pak. punya buku atau mau ditampilkan? Ada Pak, buku. Kang Deni teh udah atau belum? Tadi Bapak teh dasar pohon. Udahnya? Belum Pak. Oke, mantap Kang. Ini Kang, kalau punya Bapak ngasih petunjuk dulu ya. Nanti kawan-kawan yang main tuh di lapangan kawan-kawan semua. Ini kita latihan lah untuk saling membahagiakan diri. Bentar ya. Nah, kira itu asal Inggrisan kayaknya kita pindah ke modul singkat cerita Pak lah. Ya sudah lah, singkat cerita 4 sampai 7. Singkat cerita Pak lah. Ya, beak kabur sok 4 sampai 7. Mainkan. Oh iya. Jadi ibu-ibu nanti menuliskan, yang hadir ini menuliskan rencana tentang tabel janji diri. Nanti untuk tabelnya kita bisa tuliskan di kertas metafren yang besar ini. Nah, dan juga ibu-ibu juga bisa menuliskan tabel janji diri di kertas yang kecil. Nah, untuk tabel yang kertas yang kecil, ibu-ibu bisa di gitu Pak ya. Dan informasi sehingga dan juga kita memberikan motivasi kepada ibu hamil mengenai informasi yang tepat dan benar sehingga tumbuh kembang janin optimal dan juga mencegah bayi lahir stunting. Nah, itu terakhir yang untuk
terima kasih kepada ibu-ibu semua atas pertemuannya. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Itu Pak. Alhamdulillah. Beres kan? Alhamdulillah. Biar tidak terlelep Pak. Kalau airnya sudah ketemu. Iya. Bisa ngeduk sumber ke titelem. Titelem, betul Pak. Oh, nama sebatang dulu Pak. Ya mantap lah, sabatang heula ya, paehan heula ya. Bapak ditetani, kalau Bapak ditutup, berarti nggak gini heula bikin kopi. Tapi bentar, Bapak pengen ngintip ya teh. Ini teh 3 sesi ternyata, coba ya lihat ya. Singkat cerita eta teh ngeusan dia teh si Akang teh, coba ngintip bener enggak? Oh, ngeusan gak ya sok aya deui kan. Wah, geningan tuh. Kalau sumber airnya sudah ketemu mah Pak, ya hanya aja Pak lah. Bisi titelemnya. Oke, bahan bacaan, Bapak ulangi, bahan bacaan hanya untuk kita. Kang Denny entong ngadongeng ieu jero teh ngeduk suweur ya. Ini hanya untuk kita, untuk nambah wawasan. Jangan di depan ibu-ibu naon ngadongeng ieu. Ini hanya bahan bacaan ya untuk memperkaya kita. Entong ngeduk suweur kieu titeulem mun geus sayan geusan we tah. Nah, ini bahan bacaan. Nah, itu bahan bacaan. Amun poho posyandu teh naon nyontek we gancang tah bisi poho. Apa aduh sia poho deui posyandu. Ngintip we ka buku. Kan bapak-bapak teh aya deui bapak-bapak mudah-mudahan ini tidak ya. Jangan hese ngarti gancang poho. Dina pohonan ngintip we kokosehan tah. Naon bijak teh tah. Kan aya mitos dan fakta. Alah sia mitos poho deui budak we. Maka Bapak minta tolong ya, jangan memiskinkan diri. Kang Denny hebat tuh udah ngeprint. Entong kokosehan di HP, aya pamajikan yang kode kering langsung poek. Ya. Ini di print. Pas keungeunah ngawek-wek dihareupeun ibu-ibu, kering. Pamajikan kode. Alah sia poho deui. Ya, jadi Bapak suka ada kalimat jangan memiskinkan diri, terutama untuk pengetahuan ya. Nah, sudah singkat cerita, coba lihat. Iya teh pengayaan untuk Bapak, untuk teman-teman. Puting-puting bisi poho nya. Alah saya ini panjang deui. Enggak apa-apa kita intip. Lihat nu kaduana. Tah. Singkat cerita, itu teh geusan tuh. Ya. Coba Bapak jadi hayang apa tuh. Cik ayeuna sesi ieu teman-teman kan sudah membuat tugas nih. Nah, mendukung perawatan sehari-hari ibu. Ya ibu nage kudu dirawat atau untuk oleh siapa? Oleh seorang ibu dan seorang bapak. Tong pedit bere duit kosmetik keuri namanya. Jadi ibu harus dirawat. Tong ngasuh we budakna bapana teh diasuh ke baeun bapana nya. Nah, lihat teman-teman ya, singkat cerita tuh 15 tambah 15 30. Intip cikan dihandapkeun naon? Berarti 45 kan? Bagaimana 45 menjadi kebahagiaan kita? Ibu Tina tadi enakeunnya, teman-teman juga berproses ya. Nah, kita lihat cikannya. Yang bahaya teh ngahulengkom. Pertanyaanna teh ngarti, jawabanna komo deui moal. Saya yakin pendamping PKH teh entong ngahulengkom. Yen pertanyaan caricing ibu-ibu teh. Jangan ngejawab sendiri, Bu, bisa bantu saya ya. Kalau tadi mau Kang Ajis tah. Ingat ya, ini ya proses. Cik ya, mudah-mudahan utang ujug-ujug dongengkeun heula ieu teh api-api ge sabulan ieu teh kita teh kan setiap sesi 45 menit. Bapak titip ke teman-teman angkatan 70. Tong tadi jangan sampai setiap pertamaan bedah balong 3 sesi dimainkan kayak Bapak, jangan. Ini kan dunia diklat. Dunia nu nyaan mah dinyaankeun. 45 menit geusan we. Selanjutnya mau ngobrol ke, mau makan bareng ke, mau apa. Bapak minta tolong kawan-kawan tong bedah balong. Sesi buku 3, 1 kali pertemuan dibeakeun da payuan ge kitu channel lain. Da kita mah audennya kan ini S1-nya. Keun kitu ayeuna ibu-ibu sahanya nuncannya. Ibu Novi Siti Jakia. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Pak. Mantap cekas, Bu. Kekeresekan, tenang we, Bu, santai ngerengkap heula. Belanda masih jauh. Belanda masih jauh, tenang, Bu. Ibu mau dibuka atau ditayangkan Bapak atau mau ngintip ke buku Ibu?
Ya, Pak. Dibuka atau mau ngintip di buku ibu? Buka terus. Ngintip, Pak, ngintip. Ngintip we. Ibu mah nyaan. Ibu mah ngintip, Pak. Ibu mah nyaankeun we Bu Nopi beak-beak kabut tah langkah hiji. Langkah hiji, poin hiji, 2, 3, 4, 5 tuh. Uluh. Alah sia loba teh. Wah, tira lepak. Tenang tira lepak teh mah. Ibu ngomong saeutik gejret, pindah we langsung ke poin hiji. Ibu baca ieu gasoknya. Cek da apa masuk bener nyaan. Ibu baca ucapkan selamat datang na entong atuh selamat datang Bu. Alhamdulillah. Singkat cerita ternyata Bu, Ibu kan sudah ya melihat janji diri. Sudah praktek belum Bu? Oh, caricing. Atau ku bapak mah. Ya kan contoh meh gancang. Caricing. Oh. Tong ditanya dah pertanyaan poin 2 teh tuh. Ya mudah-mudahan Ibu sudah pindah ke jelek pindah set ke poin 3. Nah, sekali deh Ibu, entong nyen pertanyaan dijawab sorangan. Kang Abdul dibantos abdi misalnya api we ya TKPM KB. Jangan membuat pertanyaan diberebetkeun Bu. Di dia hiji. Dan ingat setiap jawaban KPM jangan dikonfrontir. Meh gancang Bu, jadi nuhun Ibu tepuk sahut dan singkat cerita poin 4 deui. Siap Bu? Mainkan Bu, ayo Bu. Iya. Ditutup, ditutup ya. Tutup Pak, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu semua. Selamat pagi. Pagi Bu. Bu. Pagi. Mana Bu? Oke, sehat Bu ya semuanya. Nah, Ibu-ibu ini sesi 3 yaitu mendukung perawatan sehari-hari Ibu. Nah, di sini kita akan membahas tentang dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, sebelumnya kemarin pada pertemuan kemarin kita sudah mengisi tabel janji diri Bu ya. Nah, sudah. Ya, sudah di setiap pertemuan harus dibawa Bu ya. Ya. Nah, coba sebelumnya hal apa yang sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya mengenai apa kemarin tuh ya? Hamil. Tentang ibu hamil. Dukungan keluarga Bu. Iya, dukungan keluarga. Oke, bagus. Iya, siap Bu Dadan. Masyarakat Bu. Betul sekali. Terus selanjutnya, apakah hal-hal yang ditulis di tabel udah bagus, alhamdulillah ya. Meskipun belum maksimal misalnya, tapi tetap sedikit demi sedikit kita mencoba untuk menerapkan apa yang sudah direncanakan dan ditulis di tabel janji diri. Nah, kira-kira ada tantangannya nggak Bu? Banyak Bu. Banyak. Suka lupa Bu. Suka lupa. Bisa ada itu nggak kerjasama dengan suami misalnya Bu Mia? Saya selalu ajak suaminya. Ya Bu. Istrinya untuk apa namanya? Ajak kerjasama selalu Bu. Iya, bagus sekali. Yang malam diajak kerjasama Bu. Tiap malam itu beda lagi atau Bu Dadan. Oke. Nah sekarang kira-kira tadi kan kita akan membahas mengenai mendukung perawatan sehari-hari ibu. Nah, di sini diharapkan ibu bisa mendukung atau mencari cara mendukung ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan. Tujuan dari pertemuan ini sesuai dengan judul yang akan disampaikan, mendukung perawatan sehari-hari ibu. Tujuannya kira-kira untuk apa ya? Ada yang bisa menjelaskan? Tujuan dari pertemuan ini? Untuk menjaga kebersihan diri. Menjaga kebersihan ibu hamil. Yang lain? Agar calon bayinya sehat, Bu. Iya, betul sekali Pak Denny. Yang lain?
lagi. Agar tidak Oke, stunting. nah itu ya. Jadi apa yang kita bahas selama ini adalah untuk menjaga agar anak dari ibu-ibu semua tidak mengalami stunting. Oke, bagus sekali semuanya, tepuk tangan ya. Alhamdulillah. Iya. Nah, poin berapa, Asep? Dan 5. Udah sampai apresiasi. Lanjutkan. Apaan beak kabur pokoknya langkah hiji ku ibu cikannya. Oh semua. Oh tuh langkah hiji mah sampai ke nomor seberapa? Set banyak. Tidak coba sebut. Wah kira lepat. Coba. Saya kira bisa lewat teuing kira. 14 pasar. Mana ieu teh kira. Ngeduk balong ku sorangan Pak mah. Cikan mana? Coba. Alah sia lewat teuing. Ya, Pak. Kok bisa deh Pak? Tong eta Bapak Asep siap tah. Tah Bapak Asep kira. Bapak Asep di poin 7 kira tadi teh aya Asep kira. Tong Asep Iwan. Tah ieu aya. Eta Pak Asep rek jemput bae. Pak Asep, halo Pak Asep. Asep Mulia Sapaat. Asep Mulia. Alah. Mana Asep? Asep tuh, Asep Mulia ieu. Ya, kita kan berbagi ya. Saya yakin kita semua tuh beak kabur bisa 3 langkah. Ari Janto lagi nggak enak badan di rumah sakit. Iya laki menis nyumput Ano Pianti mah perempuan. Asep Mulia. Nah iya weh geus kah Arif Sopian cikan. Alah menis sesuatu di balik sesuatu kelajar lagi sibuk. Pak Asep mohon maaf. Benar. Oke, maklum. Udahlah ya, Kang Beni. Belanda masih jauh. Kang Beni tadi. Kang Beni teh capek tangga, anu pendek jadi panjang jadi pendek. Beni Sapitri tadi kan ditanya dan bertanya. Ayo namanya ankeun Kang. Tenang Kang. Ieu Kang Asep jadi Kang Beni tinanon Kang kilanya. Mainkan Pak. Mainkan. Coba intip heula Kang Beni. Tong loba teuing bisi ngahulang kom tah. Nah, Kang, teu hese Kang ieu mah kira. Geus, poin 8 we Kang. Nah, poin 8. Eta ka saha? Kang Beni. Poin 8 kalimat hitam. Yang mana? Betul. Mana Kang Beni takut ngahulang kom. Ayat 3 sudah Pak. Beni Sapitri, halo. Assalamualaikum Kang. Ya, siap Kang, tenang. Belanda masih jauh Kang. Nah, poin mau ngintip atau mau diintip? Tah, yang ngintip ya, coba balikan deh, tenang. Nah, kalau diintip nggak apa-apa namanya belajar. Pokoknya kalimat hideung mah beak kabur Kang dibacakan. Ternyata iya bacakan. Nah, iya Bapak pasti berjawab. Kela. Nah, sanggeus 8, salapan. Ieu teh tengah ulang. Karena membuat kelompok itu geus api-api we kelompok Subang teh kelompok apa Lebak teh kelompok 1 kelompok 2 Garut geus beres kan Bapak dibantunya tapi ieu ditanya engke nya cik ngahulang teh moal aja aku kan pendamping teh akang mah geus lah 8 salapan 10 cikan intip geus 11 lah satu ya sampai 10 bae. Hah? Ya sampai 10 menang di lomba teuing. Edek ngintip. Keduk balong. Edek ngintip. Ditutup. Pak. Mas Sep ada buku. Ada bukunya. Ya geus sok ya dilepas. Action. Ya. Mulai Pak Sep ya. Ya lanjut. Ya. Terima kasih ya ibu-ibu. Ternyata ibu-ibu sudah bisa menjawab tentang kaitan pentingnya ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, kita tentu berikan tepuk tangan yang meriah. Kemudian sampaikan ya bahwa makanan yang bergizi sangat penting bagi ibu hamil untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat
Itu tentunya itu untuk menjaga agar anak tidak stunting. Sekarang saya akan coba ibu-ibu para KPM akan kita bagi 2 kelompok ya. Nah, kelompok pertama itu untuk kelompok para peserta PK, pendamping PK dari Lebak ya. Betul. Yang pertama tugasnya adalah coba sebutkan jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Coba dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Jadi ada 2. Untuk kelompok 1 ada 2 tugas itu. Yang pertama, apa jenis makanan yang bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil. Dan yang kedua, dukungan apa yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Nah, kemudian kelompok kedua adalah apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan oleh ibu hamil. Jadi ini lebih ke arah apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil. Yang kedua adalah pertanyaannya, bagaimana cara mendukung ibu hamil agar bersedia bergizi. Jadi kita memberikan bagaimana dia atau mau makan dengan menu yang bergizi. Itu kelompok 2 ya. Silakan masing-masing kelompok untuk berdiskusi dan menuliskan hasil diskusi. Setelah diskusi dan menemukan jawabannya, tolong tuliskan di kertas plano, gitu ya. Enggak, silakan para ibu-ibu, para kelompok 1 dan 2, silakan. Pak, selesai, Pak. Sudah selesai. Oh, udah kelompok tamat nih. Tamat ya. Palinternya kelompok mana, Pak? Kelompok Garut. Udah pinter, Pak. Garut, Pak. Garut udah. Udah beres, Pak. Udah Lebak. Garut ya, udah. Pak. Garut udah, Bu ya. Iya, Pak. Ayo Bu Nopi, presentasikan. Lebak udah. Kedua. Ya, Garut udah, Pak. Cerita, Pak, di Garut, Pak. Ya. Dekat ke Bu, dekat. Lebak udah, Lebak. Kelompok 1 udah. Dah. Oke ya. Sekarang saya meminta kepada ibu dari kelompok Garut dulu nih, ya kelompok 2. Meminta untuk menyampaikan ya hasil diskusinya, sok silakan enggak Ibu, sok dari kelompok. Apa tambahan gizi tadi teh, Pak? Ya, apa tambahan gizi selain makanan yang diperlukan ibu hamil, Bu? Apa gizinya? Tambahan gizinya zat besi, Pak. Zat besi, waduh. Iya. Biasa. Itu Bu, manfaatnya buat apa itu Bu? Nambah darah, Pak. Kan nanti kalau lahiran suka keluar banyak darah, jadi harus ada asupan zat besinya, Pak. Ya, Ibu layak dari enggak rungkad, Pak, kalau ada. Ya, Kang Asep, bagaimana cara agar bersedia ya, agar kita mendukung, membujuk ibu hamil agar bersedia makan dengan menu yang bergizi. Coba, ayo bagaimana caranya Kang Asep? Atau yang lainnya dari kelompok Garut seperti apa? Makannya sama-sama, Pak, ngariung, Pak. Kasih makanan enak, Pak. Oh, makanan enak ya. Apa itu makanan enak, Bu? Apa gitu? Ya. Dibelikan buah-buahan, Pak. Oke, semuanya jawabannya luar biasa, sangat bagus ya, luar biasa. Tepuk tangan kelompok 2. Yeay. Sekarang kelompok
Yang kelompok 1, ayo, sok. Lebak pasti bisa bangga, sok. Silakan Lebak. Apa jenis makanan bergizi yang diperlukan oleh ibu hamil? Apa itu? Nasi, karbohidrat, Pak. Ikan, telur, lauk, buah, telur. Apa itu Ibu Baheki? Apa? Ikan boleh. Oke, kemudian Ayam. apalagi? Telur Kalau- boleh. Kan kita butuh ini, butuh protein, Bu, protein. Gimana itu Ya, protein? itu Penting nggak itu protein? Protein Daging nabati. Daging sapi. Kalau Ada sayuran. Sayur. Banyakin minum air putih, Pak. luar biasa, air putih penting ya. Minum Susu Mimi. Mimi susu meren. Yang diperlukan agar ibu hamil makan makanan bergizi. Ya, karbohidrat, nasi tentunya perlu itu. Tuh. Ya, oke itu udah luar biasa ya, sudah sangat penuh, ada protein, ada mineral, ada zat besi tadi sudah luar biasa. Sekarang bagaimana agar kita mendukung gitu loh kepada si ibu hamil agar mau makan bergizi. Seperti apa dukungannya? Coba Lebak, ayo. Dukungannya menyiapkan, jadi bapak dan ibunya menyiapkan, bapaknya tuh. Jadi dapat uang bansos dibelikan untuk motivasi ya, motivasi ya. Ya, motivasi agar ya. begitu ya. Ya. Oke, beri tepuk tangan kepada kelompok Lebak ya, luar biasa jawabannya. Istri saya mah nggak suka makanan bergizi, Pak. Sukanya apa? Itu makan seblak. Makan seblak mulu. Makan cuanki. Nggak apa-apa. Ada tuh. Nggak apa-apa, yang penting jangan sering ya, nggak apa-apa. Seblak. Cuma buat bahagia dong. Nanti bahaya juga tuh ke ibu hamil ya, jangan sering ya. Sesekali aja ya, gitu ya. Oke, Itu, sekarang Pak, nanti kalau makan seblak itu anaknya nanti gimana tuh, Pak? Katanya suka gundul tuh kalau Mas. Mitos, itu mitos. Kebanyakan pedas tuh. Mitos. Istri saya mah minta cerai kalau ngidam, Pak. pada luar biasa, pada hebat-hebat, pada hebing-hebing deh pokok nama ya. Ya. Tuntas Pak Sep, makasih, mangga. Udah beres. Bapak mencoba walaupun Bapak karena ada tulisan Lebak, ada tulisan ini. Jadi Kang Beni diskusi terpusat itu ya. Diskusi terpusat dan memberikan penguatan setiap kalimat ya. Yang panjang bisa jadi pendek, pendek bisa jadi panjang ya. Itu seni ya. Seni untuk transfer knowledge kepada kawan-kawan KPM. Daripada cepat sehingga 3 cangkoho bisa dibedah secara teknis ya. Baik Ibu Ersa Dewiana ini Bapak kan belum lihat dari tadi. Ibu Ersa Dewiana, Assalamualaikum, halo. Baik Ibu ada, alhamdulillah ya. Padahal Bapak mau pindah ke lain hati tadi ya. Ibu dari mana Bu? Nggak ada tulisannya. Lebak atau Garut? Tidak ada suara aja, diklik dulu. Dari Garut, Pak. Alhamdulillah, nggak apa-apa ya. Tadinya Maaf, ini anak lagi sakit, jadi off kamera. Nggak apa-apa. Ya sudah, Ibu stop dulu, Ibu persiapan. Bapak panggil Ibu Rizky Jakiyati ya. Kalau anak sakit, Bapak maklum ya. Masih bisa menyimak pun saya amat berterima kasih ya. Mudah-mudahan ibu tetap menyimak, termasuk ibu-ibu yang agak kesulitan, tapi bisa fokus ya. Sebentar Bu, Belanda masih jauh. Ibu Rizky Jakiyati dari mana? Dari Garut, Pak. Tidak sakit kan anaknya? Enggak, Pak, tapi ini lagi main, nggak apa-apa ya. Takut ganggu. Mau sambil dipeluk juga boleh. Si Mamah lagi ngomong sama siapa? Katanya boleh sampai dipeluk juga, Bu ya. Iya, siap. Bentar, Bapak tidak suka. Jangan peluk bapaknya. Ibu. Bapaknya, Mang.
Ibu mau ngintip, mau diintip nih ya, coba ya, tenang Bu. Bapak juga sambil belajar. Ada Pak ini, Dak. Kalau ada teruskan Bu, langsung Bu, action Bu. Sekarang teh mana Pak ya? Tadi teh baru sampai 11. Pak itu ya. Bentar. Coba Bapak intip. Sekarang 12 mungkin ya. Iya, Tapi mungkin tadi teh kan pendapat kelompok tentang presentasi tersebut sepertinya sudah kan Pak? Iya, makanya Bapak intip dulu. Presentasikan. Iya. Bentar. 10, sekarang anggap 10 13 sudah. mungkin. 11 sudah mungkin. belum? Udah, Pak. Udah Pak tadi di diskusi. 12 udah. Ibu mah 13 saja. 13. Oke, ya siap 13, 14, bentar. Intip dulu dah, ya mah macakeun kudu hideung mah. 13, 14. Udah. Langkah 2, Pak. Ya sudah, belajar mencari kalimat penghubung. Nah, itu loh banget arti ya. Kalimat penghubung dari poin ini kan Ibu tadi ya. Kalimat. Nah, ini kan dibacakan nih, Bu. Yeah. Sambil teman-teman termasuk Bapak belajar mencari kalimat penghubung nungenaheun. Gejeli ke poin 2. Bu, ternyata kita tak terasa misalnya sudah masuk di langkah kedua. Jadi ia dibacakan heula nu hideung. Ya, Pak. Mencari kalimat penghubung, tapi itu urutan saya dia. Nah, masuk ke sini. Coba Cia, Bu, bisa langsung masuk ke sini. Ya, siap Pak. Dia dibacakan, ya. Ibu hiji sampai 5 lah pasti bisa. Ya, action, langsung. Meniseur. Kan Ibu mah jago, nu panjang dipendekkeun. Tenang aja, Bu. Iya, Pak. Ya, siap lah, Pak. Mau diintip atau dihapus? Oh, dihapus aja, ada. Oke. Tenang ya, batik tenggelikan, Bu. Nah, santai ya, Bu. Kila. Ya, oke, santai Bapaknya. Ya. Ayo, iya Ibu-ibu, Bapak-bapak. Poin penting yang tadi disampaikan ya, tadi diskusi mengenai penting dukungan kepada ibu hamil untuk mengkonsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, poin pentingnya itu adalah ibu hamil perlu makan makanan yang bergizi seimbang dan meminum tablet tambah darah setiap hari untuk mencegah kekurangan gizi dan kekurangan darah yang dapat mengakibatkan anak lahir stunting. Kemudian poin yang kedua, keluarga. Kemudian poin yang kedua, poin yang kedua, keluarga dapat memastikan dengan cara membuat jadwal minum tablet tambah darah. Yang ketiga, keluarga dapat mendukung ibu hamil dengan menyusun menu makanan dan menemani ibu hamil saat makan. Nah, mudah-mudahan ya Bu, poin-poin yang tersebut kita bisa melaksanakannya Bu ya, terutama tablet tambah darah itu jangan lupa, jangan sampai terlewatkan ya, karena itu penting untuk perkembangan. Udah terasa Bu ya, kita sekarang memasuki langkah kedua. Setelah tadi kita membahas langkah-langkah pertama, pentingnya kepada ibu hamil dukungan mengkonsumsi makanan sehat, kita akan melangkah kepada langkah yang kedua, dukungan kepada ibu hamil untuk terbiasa menjaga kebersihan diri dan cukup istirahat ya. Langkah yang kedua itu. Nah, dengan kelompok yang sama yang tadi masing-masing kelompok Garut membuat denah ruangan rumah ya, misalkan ruang tamu, ruang kamar mandi, kamar tidur dan lain-lain dibuat denahnya Bu ya, Pak, kelompok Garut. Kalau kemudian kelompok yang Lebak membuat aktivitas kegiatan yang biasa dilakukan ibu hamil di masing-masing ruangan dari bangun tidur sampai tidur malam lagi ya, begitu. Sok silakan denah di sekitar ruangan rumah. Kemudian kelompok Lebak aktivitas kegiatan dilakukan ibu hamil ketika di rumah gitu. Silahkan. Sudah diskusinya? Udah, Bu. Didiskusikan Bu ya, Pak, didiskusikan kemudian ditulis di kertas plano ya. Diskusi hasil diskusi sudah didiskusikannya? Sudah, Bu. Udah. Ya, mari kita presentasikan ya hasil diskusinya. Coba mau kelompok mana dulu yang sudah selesai? Kelompok Garut. Iya, silakan kelompok Garut. Pak Abu, silahkan.
So, siapa yang mau kelompok Garut? Pak Abu. Mana Pak Abu? Oh ya, silakan. Pak Abu Bagendit ya. So. Bagaimana? Halo? Bagaimana kelompok 1 membuat denah ruangan? Sudah dipresentasikan? Kelompok 2 dulu, aktivitas. Jadi gini ya Pak Asep, maaf mungkin nanti kalau di kenyataan di lapangannya mungkin ya P2K2-nya jadi ditempel mungkin ya di ruangan hasil dari ibu-ibu itu yang digambarkan denahnya ditempel mungkin ya. Sebelum ditempel ya. Disiapkan dulu pengertian denah tuh kayak kita membuat ini kayak kalau sarjana teknik tuh jadi ada denah tuh ada bagaimana dan kenapa. Jadi ada kotak-kotak atau ruang tamu. Tapi di sini kawan-kawan di sini seakan-akan aja ya dengan kalimat aja. Jadi kalau di lapangan betul ibu-ibu karena badan kita tuh terus terang aja di S1 aja masih ngahulang kom. Di KPM yang namanya denah itu mungkin mereka tidak paham. Ibu mendekat, Bu, maksudnya denah itu begini dan begini dan begini dan begitu. Ibu pindah lagi ke kelompok tengartikan bejaan. Tapi untuk di sini cukup dinarasikan ya kalimatnya perwakilan Lebak maupun Garut. Cukup kalau tidak ada orat-oret kan kertas harusnya pakai kertas nih. Diorat-oret aja, ngadongeng singkat ya. Mangga Bu, lanjut Bu. Oh ya, sok silahkan kelompok Lebak atau Garut diceritakan bagaimana tadi denah-denah kelompok Lebak, Ibu Ayi Rustini, coba. Denah untuk apa Bu tadi Bu? Denah ruangan rumah Pak, ruang tamu, kamar mandi, kamar tidur gitu. Singkat cerita singkat ceritanya. Didongengkan yang menjawab nanti didongengkan. Oh ya sok. Tempat tidur kami itu ada di pinggir ruang tamu ya. Oh ya sok. Siapa yang bisa ya sok siapa ibu-ibu? Ya Bu Mia mangga. Bulan tuh mabok Bu. Jadi setiap hari dari bangun tidur tidur lagi. Bangun tidur ya? Karena nggak kuat ngelihat matahari jadi tidur lagi. Itu Bu. Jadi berarti kamarnya tertutup aja dari kamar. Ya. Terus yang lainnya gimana? Ada lagi? Semuanya sepetak Bu, jadi ruang tamu cuman misah kamar mandi ke WC umum Bu. Oh iya. Ya, kemudian itu terima kasih Bu Mia ya sama Bu Nopi. Jadi sebetulnya tadi Bu ibu hamil itu anu mabok teh bunya anu sok mabok kena mataharinya tekiat ku matahari tapi tetap harus kena sinar matahari Bu. Entong ngerem teras di kamarnya. Harus selalu kena sinar matahari lah pagi-pagi mah ya tuh punggungnya gitu. Gitu. Tong nyelendem terus di kamar. Ya. Jadi Nah itu ya untuk yang membuat denah. Coba yang kelompok Lebak aktivitas kegiatan yang dilakukan ibu hamil di masing-masing ruangan ngapain aja? Misalkan dari bangun pagi sampai bangun tidur naon-naon wae cing. Gitu. Bangun tidur langsung istirahat lagi, Bu. Ambil wudhu, jalan santai. Jalan santai, bagus. Kemudian apa lagi? Pagi. Gosok gigi, ya. Lari pagi. Oh. Cuci piring di dapur. Ya, sambil olahraga kecil Bu ya. Iya, bagus. Ruang tamu beres-beres, nyuapin anak. Sedahan boleh nggak ya? Mengaji. Nyuapin suami. Surat Yusuf. Ya, bagus Bu ya, ibu-ibu, bapak-bapak, bagus tadi kegiatan masing-masing di ruangan ibu hamil itu bagus ya, berarti selalu ada aktivitas ya. Sehat lah ibu dan bayinya dalam kandungan itu selalu sehat digerakkan. Terima kasih ya ibu-ibu
sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, lanjut Pak Asep ya teh. Pamangnya lanjut teh. Enak. Ya, beri tepuk tangan buat ibu-ibu. Ya, ibu-ibu tepuk tangan. Nah, ini benang merahnya dari semua diskusi ini. Benang Hmm. merah itu kesimpulan di balik kesimpulan. Supaya tidak ngahulang kom yang lain nih. Benang merah itu kalimat yang disajikan oleh Ibu Rizky dan kawan-kawan. Kita lihat ya. Termasuk Bapak, itu naon sih ngadongeng kan itu kan ya. Happy endingnya ke mana? Kita lihat ya. Coba ya. Sama-sama nih. Kebetulan di Bapak Ainu tatakolan, jadi Bapak minta tolong sebetulnya ya. Kita lihat ya. Itu intinya manajemen situasi untuk dan belajar memahami. Walaupun mungkin semua sudah pernah hamil ya. Kecuali Bapak-Bapak ya. Jika Bapak ngintip. Nah. Tuh. Jadi happy endingnya di kesimpulan Bu. Sebetulnya di poin 5 ini. Kesimpulan di balik kesimpulan. Hiri nama. Kedua. Nih dibaca kawan-kawan ya. Poin ya ngagenrekeun yang disampaikan sahabat kita dan teman-teman kita. Jadi Bapak suka bicara ini sebuah fakta, ada kesimpulan di balik kesimpulan. Untuk Ibu, pada kita teh lupa ya, makanya ngintip ya. Ternyata seorang ibu itu iya. Singkat cerita udah disampaikan kan. Gejeli gue ke poin tilu setelah gosok gigi dan sebagainya, walaupun sudah diucapkan oleh sahabat kita. Bu, alhamdulillah, ayo kita belajar lagi, Bu. Ternyata pentingnya kesehatan itu kita bahas nih di langkah ketiga. Nah, kumaha 15 menit jadi 5 menit dari nama. Loba tuh, palas ya loba. Nah, iya nggak saya ya teh. Bentar, ada bapak-bapak dari Lebak gitu. Bapak insya Allah ya. Ya Kang, yang hitam ini api-api Inggris. Akang mah cukup poin 3 sampai dengan poin sampai dengan poin 4 meh kailikan tah. Cik Bapak sahanya orang ilikan. Ini bagian Lebak nih. Tapi Bapak-bapak siapakah dia? Bentar. Oh ini. Mana? Ya Bapak kan lagi belajar ya. Suatu saat kita bertemu. Oh, tuh mau manggil Bayi Haki di Parlemen ke ngopi sih kata Pak. Ini aja nih. Bahudin jadi kila Bahudin Lebak teh cowok siapa lagi ya? Bentar. Ya sudah ini nih toh Kota Garut. Bentar. Kita ngomong yang cowok. Sudahlah mudah-mudahan ada nih. Perasaan tadi ngeduk sumur ya. Bayi Haki Aje, coba Ajet. Ada nggak? Bayi Haki. Oh, sedang sesuatu di balik sesuatu. Ke lelaki masa mesti perempuan lagi? Kita coba sambil kita belajar ya mengingat sahabat kita kan. Bahudin. Asa Inggris tadi anu 2 HP ya teh. Selain Bahudin dan Bayi Haki, siapa lagi laki-laki yang dari Lebak? Laki-laki selain Bahudin Lebak dan Bayi Haki Sahadi. Cep Deni. Bahudin, halo Bahudin. Garut teh Pak, Garut. Betul, bukan dia Garut si ibu. Lalaki deui kayak awalnya Lebak. Abah Udin dari Lebak, Abah Udin. Mana? Ajis dari mana Ajis? Dari Lebak, Pak. Ya udah Ajis we anu tadi ngahulang komnya. Geus hujan teh cangkeun nyaankeun. Tadi kan tidak nyambung gini. Mohon Pak hapunten tadi ku Bapak digenrekeun akang teh api-apina. Sebetulnya kita semua fasilitator. Saat ini Akang itu berhadapan dengan sahabat-sahabat kita. Mohon tadi sakedik terkonek Pak. Atuh naon maklum. Anu bahaya mah nyeun pertanyaan teu ngarti ku pertanyaanna tenang. Ya ayeuna oke singkat cerita ieu nanya orang itip deui. Mau ditayangkan nya atau boga tadi meja buku teh. Aya teu di Aduh pertanyaan teh hese mau diintip atau mau ngintip? Alah ngahulang deui Kang Ajis, halo. Mau diintip atau mau ngintip? Intip cenah Pak. Alah cicing wae ieu teh kunaon kila? Balikan deui ah. Ye. Mau ditayangkan PPT-nya atau Bapak screen atau mau ngintip? Kela gitu ya ngahulang baik ya apakah sidang yang kurang mendukung bedanya balikan deui tenang
Eta Kang Dadan mah oyagan kene. Kang Muhyiddinna cicingkong ge. Garut masih bagus, tenang ya. Lebak aya nu ngajanteng ge. Ngajanteng Lebak tuh ge. Gak apa-apa kita maklum ya, kawan-kawan yang dari Banten mungkin berproses ata aya tuh Garut mah ngajanteng. Bahudin, halo Bahudin. Oke ya, dengan bentar ya. Ajis kumaha tuh? Oh ya kan Ajis cicing we. Ajis, halo. Ajis sedang sesuatu di balik sesuatu kayaknya hujan ya sudahlah ini aja. Garut lagi sahanya. Pak Dadan. Saha Dadan. Pak Dadan can Pak. Ustaz Dadan bagongna. Ankeun Kang Dadan. Asep Dening Boyani. Itu aya Asep kaleungit tadi. Mana Asep teh aya ini deui eueuh. Ganya Asep tadi Asep Dening, Pak. Bentar. Bayi Haki Aje Kabupaten Lebak. Tuh, bagus ah. Tuh, Asep deui. Kadangu teh Kang. Bayi Haki. Kedengeran. Ya sudah, Cie Kang. Ada redang bayar. Ya sudah. Ini Kang. Ngintip Kang. Singkat cek. Kalau nggak punya ngintip, tenang aja nggak usah malu. Mana jadi Belanda masih jauh. Poin hiji sampai poin 4. Tenang we Kang, sok action Kang. Siap ya. Tapi dibaca heula, langkah hati dibaca tong semangat teh tong langsung ka dieu baca heula tah. Belanda masih jauh banyak. Ayo action Kang, Belanda masih jauh. Dia dibaca heula saeutik, set langsung pindah ka dieu Kang. Mangga. Baik Ibu semuanya, setelah kita tadi mempelajari sesi sebelumnya tentang kebiasaan ibu hamil ya menjaga diri dan kebersihan, kita ke langkah selanjutnya yaitu dukungan kesehatan mental untuk ibu hamil. Nah, bagaimana? Jadi sekarang ibu-ibu semua, yuk kita bayangkan bahwa ibu-ibu semua seolah semuanya sedang hamil ya, sedang hamil. Nah, maka untuk itu saya mau tahu ya bagaimana perasaan ibu-ibu waktu sedang hamil. Maka untuk itu saya akan bagikan kertas nih ya, kertas atau alat tulis yang akan dibagikan ini ada 2 ya. Yang satu ibu menuliskan perasaan-perasaan ibu yang bersifat positif. Dan yang satu lagi ibu membayangkan tentang perasaan. Nanti setelah ibu menulis tentang perasaan-perasaan itu, ya yang nanti saya bagikan, silahkan ibu tulis di kertas yang ada nilai plusnya ya, berarti itu perasaan positif, dan yang satunya lagi perasaan yang negatif ditulis ya. Jadi ketika hamil, perasaan ibu hamil itu seperti apa? Jadi silahkan nanti ibu-ibu bayangkan dan tuliskan di kertas yang saya bagikan ini. Ya, silahkan. Kapingges. Jadi maju ke depan sambil ditulis, ditempelkan sehubungan jawab, sehubungan bentuknya jum, diucapkan saja Kang, dipanggil ibu-ibunya, terus dia seakan-akan maju ke depan, yang ditulis itu ditempel, tetapi prakteknya diucapkan, memilih yang ini atau yang ini. Silakan Kang, dipanggil aja Kang, langsung Kang, action. Baik, ibu-ibu semuanya. Sudah ya, sudah ditulis semuanya ya. Baik, siapa kita bagi 2 berarti ya, ini ada yang perasaan positif dan yang negatif. Untuk yang perasaan positif ini kelompok yang dari Garut ya. Dan untuk yang menuliskan perasaan yang negatif ini kelompok yang dari Lebak. Nah, silakan nanti satu-satu maju yang punya perasaan positif ditempelkan ke dinding yang ada perasaan plus ya, positif, dan yang punya perasaan negatif ditempelkan di sini. Silahkan ibu-ibu semuanya. Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Sudah. Ya, baik, kalau sudah, saya minta 2 orang ya untuk menceritakan
satu yang ke negatif, yang positif, yang satu yang ke negatif ini perasaannya. Silahkan dari yang Garut dulu nih, ya, untuk menceritakan tentang perasaan yang positifnya. Silahkan, siapa? Ya saya Pak. Silahkan, Pak. Siapa nih? Bu Dadan. Ya. Ya, saya merasa bangga Pak, sudah hamil, anugerah yang tidak terkira. Berapa bulan, Pak? Ya. Berapa bulan? Pak. Saya sudah 9 bulan sabrojolin Pak. Oh, insya Allah ya. Mudah-mudahan kita stunting anaknya Bu ya. Amin Pak. Suami selalu mendukung saya Pak. Ya, terima kasih ya. Ya itu Pak. Yang lainnya? Ibu Zaki. Perasaan positif, Pak. Bahagia, Pak. Bisa berbadan 2. Udah punya 2. Bukannya kemarin sudah 4 katanya, Bu? Baru 2, Bapak. Bapak mah salah Ya. itu. Yang 2 stunting dia, Pak. Ya, terima kasih ya atas perasaan yang positifnya ya. Jadi kebahagiaan itu ya harus dipertahankan karena kita akan menyambut anak kita ya, supaya anak kita ditumbuh dengan sini di dalam kita. Baik, yang satu lagi nih kelompok yang dari Lebak nih tentang ungkapan yang negatif. Capek Pak kalau aktivitas. Siapa nih? Saya Pak. Kalau aktivitas cepat capek. Capek, ya lelah ya. Sedang hamil. Lelah. Lagi masih ada? Saya selalu sedih, Pak. Kepala dan lain ini dari Lebak nih, siapa nih, mana nih? Saya selalu sedih. Ungkapan yang negatif dari Lebak nih, yang positif sudah cukup ya. Terima kasih ya. Yang dari Lebak siapa? Cepet marah Pak. Lelah, marah, khawatir. Selalu cemas. Baik, terima kasih ibu-ibu ya sudah mengungkapkan perasaan-perasaan, baik perasaan yang positif maupun negatif. Dan itu wajar ya, karena kita atau ibu-ibu sedang hamil biasanya mengalami psikologi seperti itu ya, perasaan positif. Ya, halo, gini, bentar ya. Sebentar. Apakah kawan-kawan istirahat dulu? 2, 4, 5 kan 3 jam lat itu 45 dikali 3 namanya 2 jam 15 menit. Kalau mau istirahat dulu supaya ada jamnya sholat ya, 15 menit kawan-kawan istirahat ya. Maka jam 3 tambah 15 menit selesai. Atau diteruskan yang mau sholat jam 3 selesai, pilih yang mana? Lanjut aja Pak, jam 3 selesai. Oke, kalau jam 3 selesai Pak. Kalau jam 3 selesai, kawan-kawan tiba-tiba mau sholat ya matiin dulu, matiin mic-nya maksudnya dengan ininya, biar Bapak cek sudah nama ngelopet sautiknya, cikanya coba kita lihat ya. Tapi kalau ayah nuta takolan ya dimaklum, Bapak sedang membangun persiapan hadiah untuk istri itu. Ya, sedang bikin sesuatu. So sweet, ya. Bapak, so sweet. Ya sudah, singkat cerita, kalimat poin 13 ini dibacakan ya. Nah, ada semangat, pokoknya bagaimana yang positif diperkuat supaya lebih positif, bagaimana yang negatif hari wangkom dikasih motivasi dan sebagainya. Ini kalimat yang tidak usah dibedah, diucapkan. Poin 14, nah, entah urutan Bapak, mesti 14, tidak, set langsung pindah. Nah, itu kan rencana terkait materi ini. Mana rencananya action? Actionnya tadi ada kertas ya. Ini dia. Tabel janji diri. Tabel janji diri itu mana sih? Dikumpulkan di fasilitator. Yang happy endingnya tabel itu adalah janji untuk melaksanakan yang kita pelajari di bulan kemarin atau hari ini. Kita lihat nih. Nah, ini sudah rencana tindak lanjut nih.
kita ada komitmen untuk merujuk. Kalaupun ayah ada kesulitan dan sebagainya, nanti Bu, saya akan rujuk kepada tengah mejaan ongkoh, pendampingan ongkoh. Poin 17. Ngesan tuh naon hesena, ngesan pimpin doa. Tiba-tiba ada makan-makan di situ, tidak ada. Bu, saya bukannya tidak ini karena boga janji misalnya di kelompok lain ya. Bisa ngopi sejenak, ikut sholat, langsung selesai ya Bu ya. Yang seperti ini kembali menjadi bahan untuk kita baca. Supaya kalau ditanya tidak ngahulang kom, intip aja Bu ini. Belajar malam-malam tuh ya, termasuk Bapak. Kenapa harus cuci tangan? Tuh, jawabannya ke saya tuh. Jadi seorang istri yang paling baik, maaf ya, pada saat mau dipeluk suami juga, aduh Pak, sudah cuci tangan belum misalnya. Nah, jadi supaya suami memeluk istri aja penting. Coba kita intip dong. Udah belum. Dukungan kesehatan mental untuk ibu. Dukungan itu supporting, semangat. Boleh. Jadi dukungan itu ini penting dibaca. Ternyata kita intip lagi. Bapak dan kita semua masih punya tanggung jawab satu lagi. Coba lihat ya. Kamu ngesan asa ayah jadi coba cek ya. Setahu Bapak baru 2 sesi kita nih. Itu tadi bahan pustaka itu, bahan baca itu penguatan kognitif kita sehingga pada di saat ditanya ku KPM tong ngahulang kom. Sekarang Bapak mau belajar sendiri ya. Belajar tuh namanya review. Hari nama naon hesena coba ucapkan selamat datang pasti bisa. Nah, ini pasti bisa. Ini naon hesena hari nama. Tapi bagaimana 15 menit ini menjadi sebuah keindahan? Kalimat dari Bapak hanya satu. Tidak bisa ngawek-wek terus, kita bukan ustadz, kita bukan guru, tetap manajemen situasi ini diciptakan dong. Ya. Kalimat poin tidak untuk diucapkan. 15 menit ya, tak iya tuh ada ngeduk sumur ya. 30 menit coba tuh. Ya. Fasilitator membagi peserta di kelompok. Ya teh ngahulang heula. Bu, ternyata modul 3 ini ada prakteknya, Bu. Ayo kita belajar, Bu. Belajar bersama. Yang belum hamil, yang sudah hamil, kita belajar lagi. Caranya tadi, geus usum, kiri kanan, ya tilu ya. Macam-macam. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Angka 1 dengan angka 1 kumpul. Bu, cik ngadongeng, Bu. Tapi ingat, jangan kawan-kawan ngadongeng atau ngasih penjelasan bari teu ngarti. Stimulasi teh naon? Diajar deui. Jangan sampai ada angkatan kemarin yang film stimulasi budak we diudag-udag di shooting. Nah, Bu, janin usia bulan di stimulasi itu biasanya bagaimana? Bu ngadongeng. Ini ngadongeng diskusi ya. Singkat cerita perwakilannya. Ya, perwakilannya dimohon. Nih. Cek ya api-api geusnya. Kelompok janin usia 3 bulan. Bapak mau nanya khusus ke perempuan nih. Laki-laki cicingkongnya. Kelompok 1 api-apina juru bicarana saha. Nah, Bapak nek ngajuannya sebentar ya. Nah, api-api geus. Cikan, Bapak semua perempuan wanian gak ya tentu dipaehan perempuan mah. Cik balikan deui supaya tong ngahulang kom api-apina geus selesai diskusina. Untuk itu kelompok 1 juru bicaranya kami mohon tolong intip dari kelompok 1 tadi naon sih? Mudah-mudahan ibu-ibu di sini insya Allah ya. Sok we Bu nggak bercerita aja dari hasil diskusi kelompok kami cek kelompok 1 teh. Dongengkeun. Bentuk stimulasi di usia 3 bulan pertama. Ingat kalau ada janin 3 bulan pertama apa? Pada saat dinyatakan kita hamil, bukan 3 bulan pertama setelah hamil ya, setelah lahir ya. Saat 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan ketiga ya. Mudah-mudahan Bapak pokoknya. Nah. Untuk kelompok 1 kami mohon sahanya tenang we, Bapak pada ingat. Ibu Herna Santika udah siap nggak menyampaikan usia janin 3 bulan pertama. Menurut Ibu yang sudah Ibu rasakan,
Ya, tuh Bapak jadi jero nanya. Yang sudah Ibu rasakan, bentuk stimulasi di usia janin 3 bulan, kelompok Ibu sepakatnya apa aja? Sebutkan aja Bu, 3 Bu. Silakan Ibu Herna Santika. Oke, mungkin sedang sesuatu di balik sesuatu ya. Ibu, karena Ibu ketuanya sibuk, dibantu oleh Ibu Bayu Asih. Usia kandungan 3 bulan, praktek kelompok Ibu sepakatnya 3 kegiatan aja Bu. Stimulasi usia 3 bulan pertama janin. Ibu Bayu Asih, apa saja yang disepakati oleh kelompok 1? Mangga Bu. Kenapa? Ngintip po Ibu, coba lihat di buku. Mohon uju Pak, kedap. Oh hemat sih Ibu jujur. Lanjut Bu, tenang. Yang lain ya Ibu-ibu ngintip. Bisa ditanya nggak ulang kok. Thank Ibu Novi, thank Ibu Ani, pokoknya doa we Bapak minta tolongnya. Sok mangga Bu. Peralatan yang digunakan. Abdi Pak. Bu Bayu mangga. Balikannya ya. Pertanyaan bisa nggak ulang kok mah. Balikannya ya. Api-api nu disebutkan ku Bapak, ya akan ada 3 wanita nih. Seakan-akan sudah diskusi, kok jadi peralatan? Iya, kira-kira balikannya ya. Nah, lain peralatan, aja peralatan kira. Nah, singkat cerita, ya tengah diskusi. Nih, janin usia 3 bulan pertama, stimulasinya naon wae sih? Kudu diajar ya stimulasi teh. Jadi apa yang sudah disepakati oleh kelompok Ibu pada saat janin usia 3 bulan pertama? Siapakah janin yang ada di perut kita? Khusus Ibu ya. Singkat cerita stimulasinya naon wae. Tenang, udah diganti pertanyaan ada diganti teh ka Ibu, tenang. Simulasi apa kanggo kanggo janin usia 3 bulan pertama? Stop dulu Bu, stop sering dulu. Engke, saya terjadi ka Ibu. Oh, Ibu, belum. Tenang. Saya minta tolongnya kan si Ibu geus kokosehan dengan jawaban, tenang Bu. Bapak minta tolongnya ke Ibu untuk supaya terwakili semuanya ya, coba. Tenang we, tong deg-degan, tenang. Ibu Mia bantu sebagai ketua kelompok 1. Sampaikan Bu hasil pendapat kelompok 1. Mangga Bu Mia, action. Silakan. Hasil dari diskusi kelompok kami, usia kandungan 3 bulan ke bawah, yang dirasakan itu adalah janin mulai ada pergerakan, ya. Jadi kami memberi stimulasi sentuhan. Jadi anak-anaknya sering diusap-usap sambil dibacain doa, atau sambil ngaji, atau sambil sholawat gitu Pak ya. Biasanya doa yang sering yang diajarkan Ustadz itu Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Alhamdulillah, itu baru 1, udah. Ibu 1. Masih kelompok 1. Ibu Bayu Asih teu meunang sarua jawabanana. Mana? Tilu-tilu ya. Atuh kumaha Bapak da abdi ge sami osok diusapan eta teh murang kali teh nu dina janina. Berarti itu namanya stimulasi lewat cahaya atau lewat sentuhan suaminya. Yes, Iya, Pak. Artinya Ibu idem. Ibu Nopi sugan we beda Ibu Nopi mah enggak? Pak, masih 3 bulan, Pak. Ya, Masih bayi 3 bulan. Betul. Kan hari bayi 3 bulan, Mak. Tadi Paknya di sentuhan, kalau untuk pendengaran mungkin 3 bulan, semester kedua Paknya. Iya, kelompok 2. Semester 1 dulu untuk ngucap. Di bawah moyan, Bu, di bawah moyan. Nah, itu Pak. Jadi diajak apa namanya? Jadi tidak stres malah. Jadi stimulasinya itu jadi si ibunya kan refreshing keluar gitu selain disentuh teh tadi. Jadi tidak hanya janinnya tapi si ibunya juga gitu Pak. Hebat, tepuk mantul untuk kelompok 1. Tepuk mantul. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Mantap, betul. Kelompok 2. Tahanya. Cik, mudah-mudahan Bapak ulangi pertanyaannya.
di usia kehamilan, betul, untuk Bapak ingat Bu, Novi jadi ingat, di usia kehamilan semester 2, stimulasi apa yang penting dan manfaat, bukan untuk ibunya ya, walaupun caranya lewat ibunya bisa ya, untuk janin semester kedua. Bapak-bapak cicing ya, dek nanya ke ibu-ibu ya, tenang ya. Ibu Rita Muryawati Garut, mangga. Digolerkan berita mah. Ada disentuh, diracak, Pak. Nggak ada Bu, suaranya Bu. Ya, untuk bayi, untuk janin di usia semester kedua itu biasanya kan sudah mulai apa ya Pak, perkembangannya sudah ada terbentuk ya dari yang bayi, sudah mulai terbentuk alat pendengarannya, alat penglihatan dan sebagainya. Jadi kalau menurut saya stimulasinya yaitu lebih ditekankan ke penguatan indera. Alhamdulillah, indera itu ya macam-macam betul Ibu, bisa telinganya, bisa suaminya bercerita, ayah mau berangkat, doain ya nak, bari usapan meeting indungna, bari melaung kabogoh nanya, kabogoh masa lalu, jadi masa kini ya. Baik Ibu, ya betul, indera itu macam-macam, ingat ya, indera itu banyak ya, bisa didengerin, ngintip ya. Baik Bapak-bapak nangke kusa dibere di khusus ke semester ketiga. Ini masih perempuan nih, semester kedua nih. Anggi Rahmawati, pendamping Lebak. Mangga Bu. Iya Pak. Silakan Bu. Khusus di semester kedua Bu. Kedua apa ketiga Pak? Kedua. Bapak-bapakna getek eta nu katilu tenan. Ibu kedua aja deh. Yang masih semester kedua. Betul. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya perwakilan kelompok 2 akan menyampaikan janin usia 3 bulan kedua diberi stimulasi apa aja ya Pak ya. Ya. Suara ya Pak, seperti didengarkan ngaji. Ya, terus dongeng atau bernyanyi sambil disentuh juga bisa Pak, sambil pusat perutnya, sambil ngaji, sambil baca doa, sambil cerita juga bisa. Sholawatan juga bisa. Gitu. Terus bukan hanya ibu, dibantu juga sama bapaknya gitu, supaya bisa mengenal suara bapaknya sejak dalam kandungan gitu Pak, sudah mengenal suara orang. Baik Ibu, alhamdulillah ya. Cukup 2 aja, cukup 2. Bilang nanti bilang dimatikan dulu bilang anak channel matikan dulu ya. Dimatikan dulu. Karena mengganggu teman Anggi yang lagi bicara ya. Ya nggak apa-apa ya. Tadi bilang kan ada di rumah sakit, dimatiin dulu. Bentar ya. Jadi konsentrasi baik teman-teman ya. Walaupun konsentrasi pecah, mungkin kawan kita sedang bertamu atau mudah-mudahan kita doakan sehatlah Bilal itu. Bukan Bilal yang sakit ya, tapi sedang mengunjungi keluarganya atau sedang di rumah sakit. Baik, ini yang menarik ya. Tapi penutup dari Bapak ya, coba kita lihat ya. Karena angkatan kemarin dan kita tadi sepakat bahwa hubungan suami istri itu walaupun bercanda ngalongok kenaon, ternyata di bulan ketiga itu ya atau di semester ketiga ada yang humanis. Salah satunya tadi Ibu betul didengerin, ngasih doa dan sebagainya. Yang ketiga kita lihat ya. Sambil Bapak juga belajar lagi itu saat itu memang Bapak tuh berkeyakinan Islam mengajarkan usia 40 hari itu sudah apa? Sudah ada nyawanya. Pada saat kawan-kawan berdiskusi coba kita lihat, pasti ada kalimat hitam. Coba kita lihat tuh ya. Nih. Walaupun tadi kan lewat terbang dan sebagainya, betul ternyata di sini ada peralatan. Bapak kan tadi nggak ngerti kenapa ada peralatan. Peralatan di rumah menggunakan
untuk stimulasi, bisa center, bisa macam-macam ini. Bisa tip ya, bisa Walkman, bisa pengajian, karena itu alat ya, alat itu benda mati artinya. Tapi Bapak di sini lebih cenderung bukan alat, tapi bisa alat, bisa suami bercerita, nah aku ini gimana, ngobrol. Pada intinya ngomong ke ibunya. Itu betul tadi sahabat kita ya. Nah ini dia. Nih, coba Bapak lagi ngintip nih. Kok di sini alat gitu? Kenapa tidak suami atau istri? Alat memang penting, alat. Tapi yang paling penting itu manusianya. Bisa memang alat itu musik apa ya? Coba kita lihat ya. Nih. Apakah benar alat nih? Bapak kan lagi ngecek juga nih ya. Kita lihat sama-sama ya. Ternyata di samping alat kita lihat coba. Tuh. Rencana. Ini rencana ya. Komitmen berarti dibangun komitmen. Tapi Bapak belum menemukan. Kita lihat ya. Apakah benar stimulasi itu lewat alat? Karena maaf yang bikin buku juga ini Bapak latih juga. Seingat Bapak, stimulasi itu bukan hanya oleh alat. Tapi boleh alat-alat kesiapan anak kita lahir disiapkan. Misalnya ada yang kayak apa? Coba kita lihat ya, takut Bapak salah juga. Kok ini alat? Nih. Perkembangan otak. Intinya perkembangan otak, stimulasi itu. Ya. Otak di dalam janin itu lewat suplemen bukan yang berit kotor, yang berit kotor. Lu bilang kan ya. Makanya ya. Nih, yang aku sakit tapi mungkin nggak sengaja ya. Kita berpikirnya positif aja. Sedang mana di Pakuan? Ini memang. Ya nggak apa-apa ya. Pakuan. Terus nanti ini Pakuan tadi. Baiklah teman-teman ya, mungkin sahabat kita tidak sengaja ya ada dialog dengan anaknya, entah siapa ini ya. Baik teman-teman, Bapak ini memang harus komitmen di samping konsentrasi kita terganggu ya, mungkin nggak sengaja, dan ini sudah jam 3. Mari kita lihat penutup di sini ya. Tapi ini kalau belum. Nah, tolong temannya ini, entah dari Garut ataupun dari Lebak ditelepon ini. Atau Pak ini tolong di siapa? Anto, kalau bisa ini dikeluarkan atau dimatikan. Karena mungkin nggak sengaja ya. Tadi kan ngakunya di rumah sakit. Bentar ya. Mudah-mudahan suara Bapak dominan. Ingat stimulasi untuk mencegah stunting itu di otak dulu. Pada saat ada di janin. Maka Bapak mendoakan kita saat itu dilakukan oleh kebahagiaan ya. Ada cinta kasih sayang tuh. Ya. Ada kalimat positif. Tidak dibentak istri kita. Tidak membentak suami kita. Karena masa keindahan si janin itu di dalam dia menerima suplemen dari kalimat-kalimat positif. Kita lihat coba. Nih. Bapak kan ingin menguatkan, benar nggak diperlukan alat? Ternyata alat itu ada di badan kita, sentuhan. Tuh. Alat itu dia tangan sebetulnya. Ya, betul, setuju, sentuhan. Kedua, suara bisa dari kaset, bisa dari kalimat kita, membaca buku, ya, doa dan sebagainya. Jadi bukan alat ya itu sebenarnya. Nah ini alat cuma satu, cahaya. Ya, ada cahaya. Khusus di triwulan ke-2. Kita lihat tuh. Ya inilah teman-teman penguatan dari ketidakpahaman Bapak dan kita semua. Alat itu hanya satu, yaitu cahaya. Ini masa anak kita pakai toa ya, mendingan pakai toa nih. Kecuali dengerin musik ya. Nah, musik Beethoven boleh. Kita lihat tuh semester ke-3. Nih. Oke, walaupun ada ibu-ibu yang lagi cerita ya. Mungkin begitu, Bapak mohon maaf nih ya. Ternyata lebih 4 menit. Janjinya kan jam 3 ya. Baik teman-teman, besok kita ketemu di modul 4. Kita tutup saja dengan doa ya. Doa supaya sahabat-sahabat kita yang mungkin tuh jumlahnya kan 28. Dikurangi 2 berarti ada 27.
13 ya hari nama kekosehan we anggap yang tidak mendukung ya, bukan hati dan pikiran untuk tidak ikut diklat. Bapak dan kita semua berpikir positif. Teman-teman kita 13 itu berjuang. Kalau orang Garut maaf ya, termasuk orang Ciwidey dulu, dia sampai nginep di temannya di base campnya. Mungkin teman kita yang 13 tuh ya, saya tetap nanti suatu saat nanya ke Ato, 28 dikurangi 2 itu adalah 26. Kemana yang 14? Mungkin dan insya Allah sedang dan tetap berikhtiar ya untuk mencari yang terbaik untuk dirinya dan kita semua ya. Bu Anggi, Bapak mohon maaf, suka tidak suka kita harus selesai supaya dan kita semua sehat. Paling tidak besok kita mudah-mudahan ada 40 ya. Baik Pak Ato, Pak Beni, kita tutup dengan doa. Dengan harapan apapun, sekecil apapun kalimat yang baik dari teman-teman ada kebaikan untuk saya, untuk kita semua. Kita besok ketemu jam 8 di modul 4. Sesudah modul 4, sejam setengah, mungkin kita tidak ketemu lagi, tapi pikiran dan hati kita termasuk dan insya Allah kita semua sehat dan bisa bertemu suatu saat di pertemuan yang sesungguhnya ya. Termasuk tadi sahabat-sahabat saya, angkatan kemarin, katanya ada di Lembang. Tiba-tiba tidak ketemu dengan Bapak, ya nggak jadi masalah. Mungkin takut mengganggu ya, anak-anak Subang tadi rame-rame ke Lembang. Tapi karena Bapak sedang ada di depan kelas, akhirnya tidak bertemu. Ya, nggak apa-apa, mungkin menghargai Bapak supaya tidak mengganggu terhadap teman-teman. Baik, Ibu Rizky, siapa tuh banyak ini ya, kita tutuplah dengan doa. Doa dalam hati dan pikiran supaya dan insya Allah kita semua sehat. Berdoa dengan cara dan keyakinannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya, Ibu Anita, mudah-mudahan dan insya Allah tantangan dan praktek yang sebenarnya kembali di kehidupan nyata. Peluklah anak-anak kita, peluklah istri kita dan suami. Anda praktek seumur hidup ya. Jadi praktek untuk KPM itu nanti kita berhenti pun ada tantangan untuk saling senyum dalam keadaan situasi yang kurang menguntungkan menjadi menguntungkan ya. Kalau dulu bubar, wah ada yang mandi, ada yang ngopi ya. Bagi yang pernah ke Lembang, adik-adik saya yang belum pernah ke Lembang ya Bapak doakan ya. Yang lain kan, waduh Lembang tuh bahagia malam-malam jalan ya. Baik Bapak pamit ya, Kang Beni ya. Ya terima kasih. Saya serahkan ke Pak Anto, Ibu Tina semuanya ya. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai besok pagi ya. Nuhun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin duluan ya. Terima kasih Pak. Nuhun sadaya hebat. Ya,